Kemajuan teknologi telah menghadirkan sejumlah produk digital seperti big data, IoT, cloud computing, AI, hingga metaverse. Matthew Ball, CEO salah satu venture capital terkemuka di US, pernah menyatakan, "The metaverse has become the newest macro goal for many of the world's tech giants." Hal ini menandakan bahwa tren metaverse ini akan semakin meningkat. Namun, apakah metaverse juga akan memasuki Indonesia dan membawa disrupsi pada dunia audit? Salam sejahtera semuanya, perkenalkan kami dari SAK KPC. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peluang auditor dalam menghadapi era metaverse. Metaverse merupakan sebuah dunia yang diperkenalkan pada berbagai film, seperti Ready Player One, Second Life, dan sebagainya. Meski begitu, tren metaverse ini diawali saat Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook, mengubah namanya menjadi Meta Platform Incorporated dan bermaksud untuk mengembangkan metaverse. Metaverse sendiri merupakan dunia virtual 3 dimensi di mana avatar yang dipilih dapat beraktivitas sesuai dengan kemauan manusia yang mengendalikan. Dengan kata lain, metaverse ini juga disebut sebagai digital universe karena di dalamnya pengguna dapat bersosialisasi, berbelanja, bermain game, atau bahkan berinteraksi dengan rekan kerjanya di ruang virtual. Untuk mengimplementasikan metaverse ini, dibutuhkan berbagai media, seperti augmented reality, virtual reality, mixed reality, dan sebagainya yang dapat memberikan pengalaman extended reality. Saat ini, Indonesia sendiri tengah berkolaborasi dengan Weir Group untuk mengembangkan Metaverse Indonesia. Komitmen ini telah nyata di mana Weir Group ditargetkan akan memperkenalkan prototipe Metaverse Indonesia kepada dunia internasional pada ajang presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali. Hal ini telah meningkatkan urgensi bagi seluruh masyarakat, terkecuali auditor, untuk berpartisipasi dan beradaptasi dengan gaya hidup dan cara kerja yang baru ini, khususnya untuk mengenali teknologi Metaverse. Menurut Michael Ben Rabah, CIA, CFA, CRMA, Government Audit Manager dari Presidency of the Government Tunisia, perubahan yang akan terjadi dalam dunia metaverse, terutama di bagian auditing, adalah sebagai berikut. Perubahan yang pertama yaitu remote auditing. Dalam dunia metaverse, sistem wawancara akan lebih berbeda dan lebih memberikan suasana yang berbeda dibandingkan dengan wawancara biasa. Lalu dengan adanya metaverse ini juga akan menjanjikan tingkat privasi yang lebih tinggi dan sekuritas yang lebih aman dibandingkan dengan panggilan biasa. Yang kedua adalah agile auditing. Sistem auditing akan lebih gesit dengan meningkatkan dan mengoptimalkan proses-proses yang dibutuhkan oleh pengguna. Dikarenakan keluhan dari sebelum-sebelumnya adalah sistem auditing yang lambat. Yang ketiga adalah resiko. Dikarenakan metaverse ini adalah hal yang baru untuk auditor atau bahkan untuk dunia, maka seluruh auditor harus berwaspada terhadap risiko-risiko yang akan muncul ke depannya, misalnya seperti cyber security atau kemunculan teknologi baru yang akan dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dari metaverse. Perubahan teknologi yang semakin berkembang saat ini membuat kita mulai memasuki dunia yang semakin virtual. Dalam hal ini yaitu metaverse. Metaverse membuat beberapa perubahan yang berdampak secara positif terhadap seluruh bidang kehidupan. Salah satunya yaitu dalam bidang audit. Mari kita saksikan beberapa dampak dari metaverse ini. Yang pertama yaitu adalah pengalaman baru. Perubahan yang paling mendasar dari teknologi saat ini dengan metaverse adalah pengguna yang diperbolehkan untuk menjadi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, contohnya saat ini kita dapat berkomunikasi secara online lewat media Zoom, media Line, WhatsApp, dan beberapa media sosial lainnya yang memperbolehkan kita untuk bertatap muka secara langsung, tapi tidak hadir secara langsung. Nah, di sini yang berbeda adalah dalam metaverse, kita tidak hanya sebatas melihat handphone atau laptop saja, tetapi di sini kita sudah datang secara langsung dengan melewati proyeksi. Nah, di sini sama halnya dengan audit, kita tidak perlu lagi datang ke lapangan untuk melakukan inspeksi pada suatu perusahaan. Kita cukup berjalan dengan menggerakkan proyeksi kita atau yang dikenal dengan remote shifting. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, konsep dunia virtual yang dikenalkan oleh metaverse membuat seseorang tidak perlu berpindah tempat untuk menjalankan sesuatu hal.
Nah, auditor pada saat melakukan audit di lapangan tidak perlu lagi susah-susah pergi ke lapangan secara fisik yang menghabiskan waktu dan tenaga. Dan yang terakhir di sini adalah efektif dan efisien. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, saat kita melakukan audit di perusahaan, yang kita mengaudit itu perusahaan di luar kota, tentu mereka harus melewati perjalanan yang jauh yang belum tentu semuanya berjalan mulus, seperti macet dan hambatan-hambatan lain. Nah, hal itu yang tentunya menguras banyak biaya dan tenaga yang seharusnya dapat dialokasikan ke hal-hal lainnya. Misalnya saat kita seharusnya bisa mengambil job lain, tetapi kita harus pergi keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengambil job lain tersebut. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat diatasi dalam dunia metaverse yang membuat pekerjaan menjadi semakin lebih efektif dan lebih efisien. Nah, setelah mengetahui beberapa dampak positif dari metaverse, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah metaverse dapat menghadirkan peluang baru dalam proses audit? Integrasi metaverse dan layanan keuangan bukanlah menjadi pertanyaan apabila, tetapi sudah beralih ke pertanyaan kapan. Faktanya, pemain jasa keuangan tradisional sudah beralih ke potensi metaverse. Seperti pada perusahaan Programmatic International LLC, sebuah firma akuntansi dan penasehat yang berbasis di New York, pada Januari 2002 lalu menjadi firma CPA pertama yang secara resmi membuka kantor pusat metaverse yang menawarkan layanan dunia nyata yang penting bagi dunia metaverse. Selain itu, PwC Hong Kong menjadi anggota pertama dari jaringan layanan profesional yang diakui secara internasional yang secara publik membeli lahan virtual di The Sandbox. Metaverse menawarkan kemungkinan baru bagi organisasi untuk menciptakan nilai melalui model bisnis yang inovatif serta memperkenalkan cara baru untuk terlibat dengan pelanggan dan komunitas mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, penjualan layanan audit juga semakin beragam mengikuti cara kerja dalam dunia metaverse sendiri. Peluang lain selain penjualan layanan adalah ulasan audit jarak jauh, di mana salah satu tantangan audit tradisional adalah ketidakmampuan untuk mencakup seluruh alam semesta audit, karena kendala jarak dan waktu. Metaverse dapat menyediakan lingkungan dan platform yang memungkinkan untuk mencapai audit jarak jauh yang menyeluruh dengan menawarkan keterlibatan atau wawancara satu lawan satu dengan pihak yang diaudit. Ini jauh lebih baik daripada panggilan jarak jauh yang kurang menarik. Akuntan dapat memanfaatkan ruang virtual dengan kerja jarak jauh menjadi potensi di banyak perusahaan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja dan klien dari mana saja. Peluang yang berikutnya adalah dapat membuka adopsi audit agile, di mana audit agile mendapatkan penerimaan yang lebih luas karena kemampuannya untuk memecahkan area audit yang sulit dan memiliki potensi nilai tambah dibandingkan audit tradisional. Audit agile dapat menghargai individu dan interaksi tatap muka atas proses. Oleh karena itu, audit di dunia virtual metaverse akan memungkinkan adopsi audit agile yang lebih luas. Di samping dampak positif yang ditawarkan, metaverse juga memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya yang pertama, terganggunya privasi. Metaverse yang diwujudkan menggunakan media teknologi dan terhubung dengan internet tidak akan terlepas dari masalah privasi terkait pelacakan perilaku melalui pengukuran emosi, reaksi fisik, bahkan pola gelombang otak penggunanya. Kemampuan untuk melacak dan merekam hal-hal tersebut membuat data pribadi dapat dengan mudah diawasi dan diakses oleh pihak lain. Dalam bidang audit, jika pola perilaku auditor dalam melaksanakan audit dapat dikenali, maka akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengamankan aksi kejahatannya. Yang kedua, terganggunya keamanan. Metaverse diimplikasikan dalam dunia digital melalui internet dan masih berada pada gray area secara hukum, sehingga tidak ada batasan ataupun sanksi yang jelas terkait pelanggaran dan kejahatan di dalamnya. Kedua fakta tersebut mendorong tingginya potensi kejahatan dalam bidang audit berupa pencurian data yang sedang diakses, pencurian identitas atau akun auditor, penipuan, dan sebagainya. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Metaverse hanya dapat diakses dengan media seperti kacamata VR yang dapat menurunkan kesehatan penglihatan ketika digunakan terus-menerus, terutama untuk pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan waktu panjang seperti audit. Penggunaan kacamata tersebut dapat membahayakan pengguna di dunia nyata karena fokusnya hanya pada dunia virtual. Bahkan dapat menurunkan kesehatan tubuh akibat kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat, manipulasi realitas. Pandangan pengguna terbatas pada hal yang dilihat di media VR, sehingga tidak mampu melihat keseluruhan situasi secara personal. Dalam audit, hal ini akan menghambat auditor untuk menelusuri lebih dalam situasi yang sebenarnya, dan akan mengurangi interaksi dengan pihak lain.
Keterbatasan fisik ini menimbulkan keberanian lebih untuk melakukan manipulasi realitas dengan hanya menunjukkan situasi sesuai yang diinginkan pihak-pihak tertentu, karena tidak ada perasaan takut untuk diawasi secara langsung. Yang kelima, ketimpangan akses. Media-media untuk masuk dalam dunia metaverse membutuhkan teknologi tinggi dan konektivitas yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat di suatu aktivitas bersama, seperti audit. Teknologi dan konektivitas yang memadai tersebut tidak murah dan tidak merata, sehingga tidak selalu dimiliki oleh semua pihak dalam audit, baik antar KAP maupun dengan klien. Perbedaan tersebut dapat menghambat proses dan memungkinkan terjadinya miskomunikasi auditor dengan klien dalam pertukaran informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka terdapat 4 solusi yang bisa dilakukan oleh auditor. Solusi yang pertama adalah auditor harus melakukan upgrade soft skill yang dimiliki, khususnya terkait metaverse. Seperti lesson yang bisa kita pelajari dari dinosaurus yang punah karena tidak beradaptasi, maka auditor harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Auditor tidak boleh hanya menguasai keterampilan teknis dari akuntansi, namun juga harus memiliki kepedulian untuk menguasai teknologi, khususnya dengan teknologi yang berkembang di revolusi industri 4.0, seperti artificial intelligence, blockchain, dan sebagainya. Yang kedua, auditor juga diharapkan dapat menguasai keterampilan lain yang mencakup keterampilan dalam bisnis, hukum, dan teknologi. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, maka menjadi spesialis dalam satu hal memang penting. Tapi, diperlukan adanya kolaborasi ilmu dari cabang pengetahuan lainnya untuk meningkatkan nilai guna dari keterampilan yang dimiliki oleh auditor. Keterampilan dalam bidang bisnis diperlukan untuk meningkatkan peran auditor untuk dapat menjadi advisor dengan mempertimbangkan metaverse akan mengubah landscape bisnis dari yang awalnya bersifat nyata menjadi meta. Lalu keterampilan hukum diperlukan karena auditor berperan untuk menguji kepatuhan dari perusahaan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Sementara keterampilan teknologi diperlukan berkaitan dengan solusi yang ketiga, yaitu menyusun framework yang komprehensif untuk mengenali resiko yang ada di metaverse dan langkah untuk memitigasi resiko tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa metaverse sebuah peluang dan resiko yang harus dilakukan auditor. Untuk itu, auditor perlu mempersiapkan diri dengan menyusun langkah mitigasi yang tepat. Contohnya adalah dengan memastikan keamanan dari informasi-informasi yang diperoleh pada saat melakukan audit. Dengan adanya metaverse, proses audit dimungkinkan untuk berlangsung secara digital, sehingga berpotensi adanya hacker yang dapat mengancam integrasi dan keamanan data. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka auditor dapat memanfaatkan blockchain untuk menjaga keamanan informasi. Contoh yang kedua adalah dengan memastikan keamanan dari aset perusahaan yang diaudit karena terdapat risiko pencurian aset secara digital. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi NFT untuk menandai aset digital perusahaan. Lalu, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah dengan mempersiapkan hardware yang bisa mendukung pemanfaatan metaverse dalam proses audit. Hardware tersebut diantaranya adalah kacamata augmented reality dengan controller stick yang sekarang semakin terjangkau harganya seiring dengan semakin mainstreamnya metaverse. Sebagai akuntan, khususnya auditor, perkembangan zaman dan teknologi telah menjadi tantangan tersendiri yang harus kita hadapi agar profesi kita selalu relevan dengan zaman dan tetap dapat bermanfaat untuk para pengguna laporan keuangan. Dalam metaverse atau digital universe, pengguna dapat bersosialisasi, berbelanja, bermain game, bahkan berinteraksi dengan rekan kerja pada ruang kerja virtual. Kita bahkan bisa bertransaksi menggunakan teknologi NFT untuk membeli aset digital. Bisa dibayangkan bukan bagaimana transaksi itu bisa menjadi sangat tidak terbatas. Lantas sebagai auditor, kita harus selalu bersikap adaptif. Berikut adalah 4 poin utama yang telah dibahas tadi dan 4 poin penting yang harus dilakukan untuk menjadi akuntan yang adaptif. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai seputar bisnis, hukum, dan teknologi. Yang ketiga, mendukung perkembangan framework untuk NFT dan juga aset digital lainnya. Yang keempat adalah menyediakan hardware yang dapat mendukung proses audit yang memadai. Nah, dengan melaksanakan 4 poin tersebut, tentu kita sudah mulai beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi khususnya pada era metaverse. Namun, tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak, seperti regulator dan juga pemberian edukasi mengenai teknologi yang lebih advance daripada sebelumnya. Profesi akuntan dan auditor sering dikatakan akan punah beberapa tahun mendatang. Namun, dengan menjadi akuntan yang adaptif di era digital, tentunya stigma bahwa digitalization is the end of accounting dapat kita bantahkan. Mari bersama-sama kita menjadi auditor yang responsif, adaptif, dan juga kompeten di era digital.
Semoga apa yang kami semua sampaikan mengenai audit di era Metaverse dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat.